Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang salah satu metode klasifikasi dalam data mining, yaitu K-nearest neighbor atau disingkat dengan KNN. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan kategori atau class label dari data sampel yang kita belum ketahui kategorinya. Biasanya penentuan kategori itu dilakukan dengan bantuan data pembelajaran atau biasa dikenal dengan training set. Ada juga algoritma yang menggunakan data pembelajaran itu secara utuh tanpa membangun model terlebih dahulu. Namun ada juga algoritma-algoritma yang telah dikembangkan yang membuat model terlebih dahulu menggunakan data pembelajaran, kemudian training set atau data pembelajaran itu tidak dipergunakan lagi dalam fase klasifikasi. Ada beberapa contoh metode klasifikasi yang selama ini cukup dikenal, yaitu yang pertama adalah K-nearest neighbor atau KNN yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Kemudian ada juga naive Bayesian, support vector machine, decision tree atau pohon keputusan, dan masih banyak lagi metode klasifikasi yang lain. Proses klasifikasi juga dikenal dengan sebutan supervised learning. Hal ini disebabkan karena class label dalam data pembelajaran itu telah diketahui sebelumnya. Jadi ada proses pembimbingan di sini. Berbeda dengan proses clustering di mana kita ingin mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok, data pembelajaran yang kita gunakan dalam proses clustering tidak memiliki kategori. Oleh karena itu, metode clustering lebih dikenal dengan unsupervised learning. Jadi klasifikasi dan clustering sedikit berbeda di situ. Data pembelajaran training atau training set itu biasanya terdiri dari beberapa baris atau record, dan setiap record memiliki beberapa atribut. Ya, ada atribut dalam format numerik, ada juga atribut dalam format yang lain atau nominal misalkan, atau kategorikal. Jadi Anda semua bisa membayangkan record itu seperti yang Anda kenal dalam konsep atau mata kuliah database. Dan biasanya dalam kasus klasifikasi, record telah diketahui kategorinya. Jadi sebagai data pembelajaran, kelas labelnya sudah diketahui. Apa tujuan dari klasifikasi? Tujuannya adalah kita menganalisa data pembelajaran dan menggunakannya untuk membantu membangun model, atau bila kita tidak membangun model, kita berusaha untuk mendeskripsikan data dari setiap kategori berdasarkan fitur-fitur yang ada. Berdasarkan data pembelajaran ini kemudian kita dapat menentukan kategori dari sampel yang lain yang baru, misalkan yang belum memiliki kelas label tersebut. Jadi intinya adalah kita memiliki data pembelajaran itu memiliki kelas label tertentu, ya, bisa 2, bisa 3, bisa lebih dari 3. Kemudian jika kita menerima sebuah data sampel yang belum memiliki kategori,
Menggunakan metode klasifikasi kita dapat menentukan class label dari data yang baru tersebut. Secara garis besar, metode klasifikasi itu dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah metode klasifikasi yang membangun model, menggunakan data pembelajaran kemudian membangun model, dan metode klasifikasi yang tidak membangun model. Kalau yang membangun model itu contohnya support vector machine, naive Bayesian, decision tree, dan lain-lain. Dan semua metode ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan ke depan. Sementara metode yang tidak membangun model yaitu k-nearest neighbor yang akan kita bahas hari ini. Nah, karena KNN ini tidak membangun model, maka metode ini pun sering dikenal dengan metode lazy classifier atau classifier yang ya bisa diartikan malas karena dia tidak membangun model tapi menggunakan seluruh data pembelajarannya untuk fase klasifikasi tersebut. K-nearest neighbor seperti saya katakan tadi, tidak membangun model terlebih dahulu. Dia menggunakan seluruh data pembelajaran untuk menentukan kategori dari data yang baru. Bagaimana KNN ini bekerja? Dia menentukan K buah sampel yang terdekat dengan data baru yang belum memiliki kategori. Nah, kemudian dari K tetangga terdekat tersebut, mereka voting, yang mayoritas akan menjadi class label dari data sampel. Jadi sedikit ada konsep demokrasi di sini, jadi mayoritas yang menentukan. Nah, bagaimana kita menentukan class labelnya nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Data direpresentasikan dalam vektor ruang dimensi n. Jadi pada umumnya dataset yang dalam format numerik itu dapat diselesaikan menggunakan metode KNN. Walaupun sebenarnya untuk masalah text mining misalkan KNN ini juga masih bisa digunakan, namun distance measure-nya saja yang berbeda. Jarak antara data baru dengan data pembelajaran itu dihitung dan K buah vektor yang terdekat kemudian diambil sebagai penentu kategori dari sampel yang baru. Biasanya K itu sendiri rada sulit ditentukan, sehingga kita perlu melakukan beberapa kali percobaan dan melihat akurasi dari hasil klasifikasi. Karena K itu sendiri memang tidak ada cara yang paling efektif saat ini yang bisa kita katakan dapat digunakan untuk semua dataset. Jadi sangat tergantung dataset. Biasanya nilai K itu bernilai 3, 5, 7, 9, atau 11. Kenapa harus ganjil? Nah, untuk dataset yang terdiri dari 2 kelas memang dianjurkan untuk ganjil sehingga pada saat voting nanti tidak akan terjadi draw atau sama hasil votingnya. Dan diketahui pula berdasarkan riset-riset sebelumnya, K yang semakin besar itu lebih baik karena dapat memperkecil efek dari outlier. Nah, coba dilihat gambar pada slide ini. Ini adalah ilustrasi dari metode KNN, di mana pada contoh ini kita bisa lihat ada 2 kelas, yaitu kelas warna kuning, kelas A, dan kelas B dengan warna yang lain. Sedangkan sampel baru yang kita simbolkan dengan simbol bintang itu ada di tengah-tengah,
Dan kita tidak mengetahui kategorinya apa, apakah dia berkategori A, apa berkategori B. Nah, jika K yang kita masukkan bernilai 3, dan jika setiap sampel dalam K terdekat itu diberikan voting 1-1, maka dapat kita lihat bahwa sampel bintang atau sampel baru tersebut akan memiliki kategori B. Namun jika kita perbesar KNN kita menjadi 7 atau 6, maka kategori dari bintang berubah menjadi kategori A. Ya, jadi memang perubahan dari nilai K bisa saja merubah nilai kategori dari new sample tersebut.